Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil. Ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah semuanya, adik-adik, emas-emas yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan bisa hadir di masjid ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Semoga malam hari ini Allah curahkan kepada kita karunia, rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Yang mana tinggal besok kita akan berjumpa dengan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu, kita harus meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah. Kita harus senantiasa meningkatkan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ternyata beban dosa di luar Ramadan masih ada di dalam diri kita, masih tersisa di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kita yang merasa punya salah dengan tetangga kita, sudah serayaknya kita meminta maaf, kita berbaikan untuk menjaga agar Ramadan kita menjadi lebih baik. Atau bisa juga ketika kita punya salah ternyata dengan kedua orang tua kita, datangi orang tua kita, kemudian ucapkan salam, cium tangannya, mungkin juga bisa dipijit-pijit dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Karena ridho kedua orang tua itu akan menjadikan Ramadan kita menjadi lebih baik. Tanpa ridho dari mereka, Allah pun tidak akan meridhoi kita. Bisa jadi ada terselip kesalahan ucapan kita dengan kedua orang tua kita, perbuatan kita dengan kedua orang tua kita. Maka sudah selayaknya bagi kita hari ini untuk meminta maaf, untuk meminta keridhaan kepada kedua orang tua kita, atau kita pernah merasa berbuat zalim kepada orang lain. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya ketika kita mau masuk bulan suci Ramadan. Tidak ada yang kita butuhkan di dalam bulan suci Ramadan melebihi butuhnya kita kepada karunia Allah, melebihi butuhnya kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, makanya para ulama itu memberikan tips bekal untuk kita masuk bulan suci Ramadan. Kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwasanya salah satu tips masuk bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu akan menghalangi rahmat Allah. Dosa itu akan menjadi perisai dari cahaya karunia Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu akan menutup hati kita sehingga nur, cahaya kebaikan dari Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita ketika hati kita tertutup oleh dosa-dosa. Maka masih ada kesempatan satu hari lagi kita untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi akan selalu terlambat ketika kita sudah berada di akhirat. Kalau di akhirat semuanya sudah terlambat. Tidak ada kesempatan lagi.
Tapi ketika kita masih di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala buka kesempatan itu dengan selebar-lebarnya. Ketika kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, maka disitulah kesempatan kebaikan masih Allah buka luas. Disitulah kesempatan kebaikan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, perbanyak istighfar, perbanyak permohonan ampun kepada Allah. Hitung selalu kesalahan kita. Jangan malah banyak menghitung kesalahan orang lain. Jangan malah banyak-banyak menghitung, menampak-nampakkan kesalahan saudara kita sesama muslim. Tapi kita harus menghitung kesalahan kita. Kita cross check. Bila perlu kita catat tulisan kesalahan-kesalahan kita hari ini. Mungkin kita pernah berkata kasar kepada tetangga kita. Atau mungkin berprasangka buruk kepada saudara sesama muslim. Atau yang lainnya. Maka ini penting untuk kita senantiasa mengintrospeksi sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, tentunya hati ini sudah ringan dari beban dosa. Fisik ini sudah ringan dari beban dosa. Ketika hati dan fisik ini sudah ringan dari beban dosa, maka otomatis kita akan mudah untuk beribadah. Mudah lisan kita untuk membaca Al-Quran, mudah lisan kita untuk berzikir, untuk bersolawat, mudah tubuh kita, badan kita untuk menegakkan sholat malam. Mudah mata kita untuk memandang Al-Quran. Mudah tangan kita untuk melempaskan harta kita berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Maka sudah selayaknya Bapak Ibu, monggo sekali lagi persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Bekal yang sangat-sangat matang. Bukan ini urusan yang main-main. Ramadan adalah urusan yang paling besar seharusnya yang ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun riwayat para sahabat, orang-orang soleh terdahulu itu meremehkan urusan Ramadan. Mereka senantiasa mencium bau Ramadan. Bau wanginya Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu hadir. Mereka sudah mencium betapa wanginya ampunan di bulan suci Ramadan. Betapa banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan. Itu sudah tercium oleh para orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu hadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, mengapa bulan puasa itu disebut sebagai bulan Ramadan, sebagai nama Ramadan. Ya. Kalau kita lihat bahwasanya sejak dahulu, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu telah menggunakan yang namanya tahun Komariah. Bangsa Arab sudah menggunakan itu. Hanya saja tidak semua masyarakat jahiliyah di seluruh penjuru Jazirah Arab itu sepakat menentukan kalender tertentu. Tapi mereka sudah mengetahui tentang nama-nama bulan Komariah yang ada di dalam kalender kita hari ini, yaitu kalender Hijriyah. Sehingga penanggalan mereka berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka mengenal yang namanya nama-nama bulan yang hari ini kita pakai. Itu orang-orang Arab. Maka kalender Komariah itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu. Coba dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasannya ada 5 bulan, ya, ada 5 bulan yang dikenal aktif di kalangan orang-orang Arab ketika itu, Pak. Ada yaitu bulan Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Ramadan. Itu sudah mereka kenal. Ramadan ini berarti yaitu ketika bulan itu sangat panas. Keadaan sangat panas. Makanya dikasih nama Ramadan. Karena pas masa-masa itu, masuk bulan Ramadan itu cuaca itu sangat panas. Dari asal kata apa itu Ramadan? Ramadan itu menurut pendapat yang pertama, yaitu di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu itu berarti sangat panas. Berarti sangat panas. Maka kita tidak heran kalau masuk bulan Ramadan biasanya panas sangat menyengat. Mengapa demikian? Karena para ulama menyebutkan di situ memang Allah kuatkan panasnya sebagai ujian bagi kita yang sedang berpuasa. Makanya diberi nama Ramadan yang berasal dari kata ar-ramdu, yaitu panas yang menyengat. Kemudian ada dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramidu.
ar-ramidu, yang berarti bahwasanya panas yang begitu terik, sama-sama artinya panas. Sehingga disebut Ramadan karena bulannya sangat panas. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan panas matahari itu lebih besar. Sehingga menjadi suatu ujian yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi pernah dalam beberapa riwayat Nabi itu merasakan cuaca yang sangat panas ketika sedang berpuasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengguyurkan air dingin di kepalanya ketika cuaca itu sangat panas. Dari sinilah para ulama mengambil bahwasanya ketika sedang berpuasa dan kita merasakan cuaca sangat panas ketika itu, kita diperbolehkan untuk membasuh kepala kita sebagai bentuk penyegaran bagi diri kita. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, jadi Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu atau ar-ramidu yang berarti panas yang menyengat. Maka jangan kaget mungkin Bapak Ibu masuk bulan Ramadan tiba-tiba musim panas, ya. Hujan tidak kunjung turun karena memang disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapa yang sungguh-sungguh puasanya, siapa yang mampu untuk menahan, bukan hanya menahan haus dan laparnya, tapi juga menahan syahwatnya. Syahwat semuanya, syahwat matanya, syahwat lisannya, syahwat telinganya, syahwat tangannya, syahwat perutnya, syahwat di bawah perutnya, juga semuanya di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalau kita lihat tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan tentang puasa. Kita sudah paham hal ini semuanya. Tapi menjadi pertanyaan besar hingga saat ini, Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan betul-betul keadaan kita? Sehingga Ramadan itu bisa kita jalani penuh dengan kebaikan. Berapa banyak Pak, nyuwun ngapunten, berapa banyak orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Kok bisa semacam itu? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu siyamuhu ilal ju'i wal atos. Berapa banyak kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Saya yakin orang-orang Islam di sini sadar akan kewajiban puasa, sadar. Tapi berapa banyak kata Nabi kamin shaimin laisa lahu siyamuhu, yang mana dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan keberkahan dari puasanya, dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu siyamuhu ilal ju'i wal atos, kecuali hanya rasa lapar dan haus. Berarti dari sini kita menunjukkan hadis ini Bapak Ibu, bahwasanya ternyata banyak orang-orang yang dia menemukan bulan suci Ramadan, dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi Ramadan tidak memberikan manfaat untuknya. Tetapi Ramadan tidak bisa mendatangkan ampunan dan karunia dari Allah, karena dia hanya sekedar menahan haus dan menahan lapar saja. Kalau cuma sekedar menahan haus dan menahan lapar saja, maka orang-orang kafir pun mampu. Mereka pun mampu kalau cuma untuk menahan haus dan menahan lapar. Tapi bukan di situ saja ujian bagi kaum muslimin, yaitu ujiannya juga menahan syahwat. Menahan syahwat, Pak. Bukan hanya pas puasa, tapi juga syahwat setelah berpuasa. Kok bisa? Iya, ada orang-orang yang puasanya itu rusak karena makannya berlebih-lebihan. Dia menganggapnya balas dendam ketika dia berbuka. Disediakan buka yang sangat banyak, lalu dia makan sebanyak-banyaknya sehingga perutnya terasa sakit atau badannya terasa lemas karena kekenyangan tersebut. Sehingga ibadahnya di malam hari tidak maksimal. Mungkin dia malah lemas ketika sholat tarawih, tak kuat berdiri lama ketika sholat tarawih. Mengapa? Karena berlebihan dalam makan. Ini pun terjadi dan ini pun harus kita hati-hati, Pak. Berbuka itu bukan ajang balas dendam. Berbuka itu bukan ajang pamer-pamer makan, tapi berbuka di situ adalah ajang bagaimana kita konsekuensi dengan sunnah. Bagaimana kita senantiasa bisa melazimi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ibu pengajian, Pak, ikut cerita, Masya Allah, ini mengagumkan sekali cerita beliau. Beliau itu cerita begini, Pak, saya itu sebenarnya tidak suka dengan yang namanya kurma.
Karena saya tahu kalau kurma itu buah terbaik ketika saya sudah tua. Saya sudah ngaji. Umur 40 tahun disadarkan oleh Allah untuk ikut ngaji. Saya tahu kalau kurma itu adalah buah terbaik. Dan kurma itu adalah salah satu buah yang digunakan untuk berbuka. Merupakan sunnah Nabi SAW. Saya sebenarnya makan kurma 1 atau 2 itu sudah terasa tidak enak di dalam mulut saya. Tapi karena ini bentuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, saya akan paksakan itu. Saya ingin mendapatkan pahala. Saya ingin mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Masya Allah, inilah iman, Pak. Ini hakikat iman. Walaupun dirinya itu tidak senang, tapi karena itu perintah Allah, itu merupakan tuntunan Nabi SAW, dia paksakan itu untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Luar biasa. Ini maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus pahami yang hal-hal yang mungkin sepele dipandang oleh kaum muslimin, tapi ternyata ini akan menghantarkan banyak kebaikan bagi kita. Dan mungkin juga ada sesuatu hal yang mungkin kita anggap ringan, ternyata ini sangat berbahaya bagi keadaan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk makan dengan kekenyangan. Padahal puasa itu, kondisi Ramadan itu kondisi paling tepat untuk menyehatkan lambung kita. Kondisi paling pas untuk menyehatkan lambung kita, Pak. Yang hari ini kita nyuwun ngapunten, mungkin kita banyak sesuatu makan itu bisa masuk semuanya dalam kehidupan kita, dalam perut kita. Tapi Ramadan, ayo kesempatan untuk menjaga hati. Kesempatan kita untuk menjaga kesehatan. Keberkahan Ramadan itu akan hadir dengan banyak jalan. Ketika di jalan itu kita betul-betul mengikuti bagaimana Nabi SAW menghidupkan Ramadannya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu keutamaan puasa juga yang harus kita bahas, yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa yauman, 1 hari saja. 1 hari saja. Kalau shoma itu artinya sebenarnya menahan. Ya, sebagaimana di dalam surat Maryam, ya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya. Itu diartikan bahwasanya sauma itu adalah menahan. Maka puasa itu artinya hakikatnya sebenarnya menahan. Menahan, Pak, menahan. Kalau kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab itu beliau mendefinisikan puasa itu begini. Mendefinisikan puasa itu imsaku syahsin, imsaku khususin min syai'in makhsusin. Menahan menahan secara khusus dari sesuatu yang khusus. Fi zamanin makhsusin, dari waktu yang juga dikhususkan. Wasahsin makhsusin, dan dari orang yang dikhususkan. Itu definisi puasa kata beliau. Apa itu? Bahwasanya menahan dari sesuatu yang dikhususkan. Apa sesuatu yang dikhususkan itu? Makan, minum, dan syahwat. Niki khusus. Niki khusus. Malaikat nggak punya syahwat. Malaikat. Karena khusus syahwat itu ada pada diri manusia. Malaikat yo nggak minum, malaikat yo nggak makan. Maka makan minum itu memang khusus perilaku manusia atau makhluk bumi. Makanya kalau sifat malaikat itu salah satunya yang disebutkan oleh Allah, la ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka nggak ada di dalam Al-Quran ceritanya malaikat itu istighfar. Istighfar itu diperintahkan untuk kita. Bukan untuk malaikat. Kalau malaikat itu bertasbih. Malaikat itu bertasbih, selalu bertasbih, memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah. Enggak ada malaikat itu istighfar. Di dalam Al-Quran mboten enten malaikat itu kon istighfar, itu tidak ada. Tapi yang disuruh istighfar, disuruh taubat itu adalah manusia. Ada kekhususan dalam diri manusia, yaitu diberikan syahwat. Maka menahan, ya, imsaku makhsusin an syai'in makhsusin. Menahan yang khusus dari sesuatu yang khusus. Kapan itu? Fi zamanin makhsusin.
dari waktu yang dikhususkan. Waktunya khusus juga. Bulannya dikhususkan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Waktunya juga dikhususkan, yaitu dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Khusus waktunya itu. Wa fi shakhsin makhsusin, dan juga dari seseorang yang khusus. Orang gila nggak dipaksa kon puasa. Cah cilik urung balik juga nggak dipaksa kon puasa. Tapi orang yang berakal dan orang yang sudah dewasa itu yang harus berpuasa. Orang kafir nggak boleh berpuasa. Jangan maksa-maksa orang kafir untuk berpuasa. Kita orang muslim dikhususkan orangnya, yaitu untuk orang muslim yang baligh, yang berakal, yang bebas dari nifas dan haid. Khusus, tidak semuanya. Maka ini pengertian puasa, Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, man shoma yauman, barang siapa yang menahan secara khusus, yauman, 1 hari saja, kata Nabi. Yauman itu 1 hari. 1 hari saja, kata Nabi SAW, fi sabilillah, jujur niatnya karena Allah. Tenanan dia puasanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi SAW? Ba'dallahu wajhahu anin nar. Maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka. Bahkan nggak sampai di situ, Nabi SAW menyebutkan sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan orang yang berpuasa, yang tenanan dalam berpuasa, sab'ina kharifan. Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Saya yakin yang hadir di sini melakukan perjalanan 70 tahun, misalkan mampu, umurnya pun tidak sampai. Tidak sampai. Mengapa? Karena memang pahalanya begitu besar. Mungkin akal kita tidak nerima itu. Kok iso perjalanan? Itu gambaran yang begitu hebat yang Nabi SAW berikan untuk kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya agungnya, mulianya pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kok ngeten iki mboten kepengin? Kok ngeten iki mboten ngiler? Kok ngeten iki mboten mau ngejar dengan sebaik-baiknya, Pak? Yo, bisa jadi nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Kalau kita lihat umur kita itu cukup pendek. Umur kita termasuk umat yang umurnya paling pendek. Itu umatnya Rasulullah SAW. Umurnya paling pendek. Maka jamin dimulakan oleh Allah, kesempatan Ramadan ini menjadi suatu momentum yang begitu berharga. Hargailah Ramadan, muliakanlah Ramadan, sebagaimana Allah menghargai Ramadan, sebagaimana Allah memuliakan Ramadan. Allah menghargai mahal di bulan Ramadan ini, Pak. Dengan futihat abwabul jannah, dibuka semuanya. Pintu-pintu surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah berikan di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain, Pak. Masya Allah. Kalau di bulan yang lain, namanya bukan pengkhususan itu. Namanya bukan pengkhususan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya memang khusus bagi kita. Bukan hanya pintu surga semua dibuka. Tapi untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang tenanan menahan tadi itu diberikan satu pintu khusus, yaitu babur royan. Pintu ar-royan. Sebagaimana kata Nabi SAW, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, kata Nabi. Di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahur royan. Yang mana pintu itu diberi nama Ar-Royan. Pintu itu diberi nama Ar-Royan. Yadkhulul minhu shaimuna yaumal qiyamah. Maka pintu itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pintu itu hanya akan dimasuki khusus oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kata Nabi. Tidak ada satupun di antara mereka selain orang-orang yang berpuasa akan masuk kepada pintu itu. Enggak boleh. Walaupun dia ahli tahajud,
Walaupun dia ahli infak, sedekah, enggak akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Tapi pintu Ar-Rayyan ini khusus Allah berikan untuk orang-orang yang shaimun. Orang-orang yang berpuasa. Masya Allah niki. Ngeten niki kira-kira masih nyun ngapunten Pak. Nyun ngapunten, apa kita enggak mau mempersiapkan untuk mendapatkan itu? Orang itu kadang untuk mendapatkan jabatan, yang mana jabatan itu akan dipertanggungjawabkan berat nanti di akhirat, itu rela rebutan kok. Rela rebutan Pak, bahkan rela bertikai demi meraih satu jabatan. Lah ini swargane Gusti Allah enggak perlu bertikai, enggak perlu rebutan, cuma perlu mengoptimalkan diri, menseriusi diri, tenanan. Tinggal besok loh Pak, tinggal besok Pak. Bu, tinggal besok. Masya Allah. Harusnya kepencut nih Pak, nggih. Kepencut ya. Harusnya itu. Wah ini lebih-lebih Masya Allah itu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau berpuasa. Dan masuk bulan suci Ramadan tentunya bukan hanya sekedar masuk. Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan juga adalah iman. Iman juga harus dipersiapkan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman, puasanya itu karena keimanan. Bagaimana kata para ulama, iman di situ apa? Meyakini bahwasanya syariat yang Allah turunkan itu suatu kebenaran. Maaf, ketika orang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi jiwanya masih dikotori dengan segala bentuk kemusyrikan, dengan segala bentuk kesyirikan, maka jangan harap mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan harap Bapak Ibu. Maka coba di cross check selama ini. 1 tahun yang lalu Pak, 1 tahun yang lalu kita Ramadan itu sulit kita untuk sholat tarawih. Betul itu. Hari ini sudah beredar surat dari Menteri Agama bahwasanya boleh sholat tarawih. Boleh. Iktikaf boleh. Kemudian untuk tadarus Al-Quran boleh. Buka bersama pun boleh. Tapi sahur bersama orang tahu disebut-sebut. Moga-moga kita ngadakan sahur bersama. Sahur bersama kalau ini longko. Sahur bersama. Jarang mungkin ya. Ayo engko sholat tarawih diganti bengi piye? Bengi iki misalkan khusus untuk sesuk engko sahur bareng. Kan jarang ngoten niku ya Pak ya. Jarang. Sekali-kali Masjid Rahmat ngadake sahur bersama. Lah pahalanya pripun? Syekh Saimin rahimahullah pernah ditanya tentang ya kaya ngene iki, ditanya semacam ini, Syekh, kan orang itu seringnya buka bersama, momen-momen buka bersama. Keindahan buka bersama memang luar biasa Pak, kalau namanya bukan itu memang luar biasa. Enggak ada kenikmatan yang melebihi di dunia ini, makan melebihi kenikmatan berbuka. Saya yakin nopo mawon di luar berbuka, makan itu akan lebih nikmat ketika berbuka. Mbok, karena ini sudah dinaskan oleh Nabi. Jadi orang yang berpuasa itu kata Nabi, as-shaimu farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan, Pak. As-shaimu farhatani, memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun, yaitu farhatun inda fitrihi, yaitu ketika orang kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Nikmat niku berbuka, Pak. Betul. Minum sing seger, es enak, dari ujung rambut sampai ujung kaki niku krasa adem. Oleh ning kene iki. Wah, anyes ning masyaallah. Alhamdulillah, ora rampung-rampung alhamdulillah iki. Wah, enak tenan iki, Pak. Masyaallah. Sing mboten mengakui nikmatnya berbuka, wah niki kacau niki. Ya pasti mengakui niku, karena Nabi nyebutke ngoten niku. Wong bi orang nyuwun ngapunten, Pak, sing biasane ora tahu nunggu adzan maghrib. Iku nak masuk Ramadan sing paling ditunggu napa? Adzan maghrib niku. Leres nggih Bu nggih? Iya, sing paling dintenten niku adzan maghrib kok. Jam piro iki? Walah, sik sejam suwi. Yuk jalan-jalan sik ning sawah, nglinterke anake. Nggo motor, mutun ku balik. Sik balik meneh. Walah, sik setengah jam mlaku meneh. Sampai tekan kene men adzan ngoten niku kok rela dintenteni adzan
maghrib. Mungkin sing biasane poli adzan ora rampung-rampung, urung adzan wis rampung poline kae. Wah, enten poli jebrat-jebrat adzan ora rampung kok, Pak. Niku kula kemarin itu lewat itu saya habis isi kajian di rumah konveksi di sana itu karyawannya cukup banyak, ada kurang lebih 25 karyawan itu konveksi jilbab itu, Masya Allah. Sukses betul itu. Saya suruh ngisi di sana. Itu saya pulang dari acara kajian itu pas mau masuk ke rumah saya itu kan ada lapangan poli itu. Ya, gang tempat rumah saya itu cukup jauh tapi dari rumah saya kurang lebih 1 kilo mungkin. Dan berkumandang itu ya isik jebrat poli terus saya mikir iki kapan rampungnya iki apa ora do salat apa piye gitu ya. Dan ya ora rampung. Tapi nak poso pasti mandek kuwi, Pak. Nak poso pasti mandek endang-endang poso wis macam itu endang-endang berbuka tapi ora endang-endang neng masjid. Engko alasane napa? Nak neng masjid ora endang-endang ning nak buka cepet-cepet kan cepet-cepet buka sunnah. Wah, kalah dalil lah ngono ya, Pak. Masya Allah gitu ya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita harus senantiasa serius ya. Menseriusi yang namanya puasa. Keunggulan puasa itu bukan hanya pada urusan di akhirat, tapi ternyata keunggulan puasa itu pun Allah hadirkan untuk di dunia. Kalau di akhirat jelas kenikmatannya apa? Kenikmatan yang kedua untuk yang di akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun inda liqa'i rabbi. Masya Allah. Yang pertama kenikmatan berbuka yang kita itu tiada tara itu nikmatnya berbuka itu. Kemudian apalagi yang kedua ini yang masih Allah simpan dengan rapat. Kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan yang kedua ini, kebahagiaan yang kedua ini kecuali melalui pintu kematian. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kata para ulama, apa sih kok sampai Allah memberikan semacam itu kebahagiaan bertemu? Karena di akhirat nanti, Pak. Ya di akhirat itu semua orang ahli jannah itu akan bertemu dengan Allah. Tapi Allah khususkan untuk orang yang berpuasa. Semua ahli surga itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi satu catatan keimanan bagi kita bahwasanya ahli surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus orang yang berpuasa Allah berikan kekhususan dia. Apa kekhususannya? Ini tafsiran para ulama. Salah satu bisa jadi, kata para ulama, kenikmatan bertemu dengan Allah itu lebih nikmat orang yang berpuasa daripada orang yang beramal dengan amalan yang lain. Bayangkan itu, Pak. Podo-podo buka, podo-podo enake. Ning sing siji buka ning nganggo es teh, wis enake ora genah-genah kuwi enake. Lali ora enake. Tapi ada yang satu bukane lebih nikmat dari es teh. Ya mungkin es jus yang lebih begini, Masya Allah itu. Suatu kenikmatan. Beda. Sama-sama dia bertemu dengan Allah, tapi kenikmatannya Allah bedakan. Sebagaimana kita sholat, sama-sama pada sop pertama, sama-sama menjalankan apa? Menjalankan sholat sunnah qobliyah. Tapi kekhusuannya, setiap orang tidak akan sama kekhusuannya, walaupun sama-sama satu di sop pertama, tapi kekhusuannya itu berbeda. Ada yang takbir Allahu Akbar, kelingan mau, waduh, jemuran urung diangkat, HP mau tak coloknya borong, kelingan. Yang satu serius, khusyuk dia. Ada semacam itu. Makanya kenikmatan dalam beribadah pun Allah bedakan. Lah apalagi yang ada di surga? Yang mana di surga itu disebutkan oleh Nabi SAW, fima mala ro'at. Di dalamnya itu nggak pernah kenikmatan itu nampak. Di dunia itu nggak ada. Kenikmatan surga itu belum pernah nampak di dunia. Sepinter-pinternya kita membayangkan kenikmatan surga, tapi Allah merahasiakan itu. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menjangkau kenikmatan surga, Pak. Bahkan didengar pun belum pernah. Didengar pun. Malah nak hadis-hadis tentang suara-suara neraka itu banyak. Hadis-hadis tentang bagaimana surga itu banyak ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj.
Tapi hadis-hadis tentang keburukannya neraka tidak harus nunggu Isra dan Mi'raj, itu sudah Nabi kabarkan. Masya Allah. Ini kok semacam ini kita nggak motivasi hari ini diri kita, Pak Bu. Wah, harus kita jangkau itu. Banyak-banyak istighfar, Pak. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Karena ini sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang main-main. Kita tentu tidak ingin ketika kita keluar dalam bulan suci Ramadan ternyata kita mendapatkan catatan merah. Kita dicatat buruk oleh malaikat. Sehingga kita tidak mendapatkan ampunan. Padahal kesempatan untuk menggugurkan dosa, kesempatan untuk mendapatkan ampunan paling banyak itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang melebihi kemuliaan bulan Ramadan. Ustaz, bulan Dzulhijjah bagaimana? Cuma 10 hari. Tapi ning Ramadan 30 hari, Pak. 30 hari. Maka jangan main-main ini. Monggo serius hari ini. Pasang niat dengan baik. Mulai hari ini, Pak. Pasang, tanamkan niat. Ya Allah, aku niat neng Ramadan aruk ibadah sing akeh, aruk ibadah sing apik, aruk ibadah tenanan. Itu harus dipasang niat. Kalau kita nggak berniat dari sekarang, Pak, maaf. Kadang ya, terkadang amal ibadah itu selaras dengan niat. Kalau kita niatnya semakin baik, maka Allah akan berikan semakin baik peribadahannya. Tapi kalau niatnya melempem, niatnya ora apik, ibadahi pun seperti itu. Karena kita nggak berpacu dengan niat. Makanya kalau orang itu punyalah cita-cita agar kamu banyak berusaha, ya seperti itu. Kita harus punya cita-cita, babur royan, maka kita akan mengusahakan itu. Harta kita curahkan, pikiran harus siap kita curahkan, tenaga harus siap kita korbankan, semuanya demi mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Makanya kalau di Arab Saudi itu teman-teman yang kuliah di sana, nak Ramadan libur total. Karena ulamanya memfatwakan semacam itu. Zaman kita cuma di zaman Gus Dur kayaknya libur total. Zaman Gus Dur jadi presiden, itu pun datang desakan-desakan oleh para ulama. Ayo libur ke wae gitu ya. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, ini kesempatan kita sekali lagi Bapak Ibu, kita insya Allah besok sudah 1 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Pastikan hati kita sudah tertata mulai malam hari ini. Jiwa kita mulai terdidik malam hari ini. Dan ancang-ancang niat sudah kita bekali mulai hari ini, Pak. Hari ini. Ini hari terakhir. Terlambat. Kalau udah besok nanti terlambat. Atau malah syukur-syukur ternyata aku niat tuh sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Just tenang ya. Mungkin Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam astaghfiru innahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nyuwun ngapunten kula tak lajeng pamit karena memang mengejar ada acara lagi setelah ini. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.